Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina maulana Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin, hifdzal mursalin, wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghdina bil ilm wa zayyinna bil hilm wa karimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min zulumatil wahm. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, iftah alaina fathan qaribah waftah alaina fathan mubina birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Alhamdulillah, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa hadir kembali di program mingguan kita Khatmul Quran yang dilanjut dengan pembacaan doa khatam, doa birrul walidain, santunan, dan disempurnakan dengan kajian ulumul Quran dan tafsir. Moga-moga apa yang kita laksanakan, yang kita programkan, yang kita niat sedekahkan, semuanya diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita panjatkan, berbagai macam permintaan yang agung, permintaan yang mulia, yang luar biasa, ya, kita diberi sama Allah kesempatan untuk memintanya, untuk mengamininya. Moga-moga dikabul sama Allah Subhanahu wa taala, ya, kita bisa benar-benar meraihnya di dunia wa fil barzakh ila yaumil qiyamah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Banyak doa di doa khatam tadi yang perlu kita benar-benar renungkan, sudah dikabul apa belum sama Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita di dalam berdoanya lebih serius lagi memintanya sama Allah, ya. Contoh, Allahumma kama ja'altana bihi musaddiqin wa lima fihi muhaqqiqin. Ini bagi penyusun doa Al-Imam Ali Zainal Abidin udah nyampe, ya. Kalau bagi kita bagaimana? Kalau bagi kita mestinya walima fihi faj'alna minal muhaqqiqin. Kalau kita gitu, kalau beliau wajar menyatakan begini, ya Allah, sebagaimana Engkau menjadikan kami membenarkan Al-Quran, ya, kita menyatakan Al-Quran benar gak? Al-Quran benar, alhamdulillah, kita semua mengakui itu. Walima fihi muhaqqiqin. Nah, ini yang masalah. Dan terhadap apa yang diajarkan di dalam Al-Quran, kita benar-benar mentahkiknya, benar-benar mewujudkan, mempraktekkannya. Wah, belum nyampe kita ini, ya.
Allah yuballighna wa iyyakum minal muhaqqiqina lima fihi minal Qur'an. Moga-moga satu ketika kita disampaikan derajatnya sama Allah, dimudahkan, ditolong sama Allah untuk bisa benar-benar mewujudkan segala perintah, larangan, anjuran yang disenangi sama Al-Quran, kita benar-benar praktekkan dalam kehidupan kita, insya Allah. Ya. Habis itu faj'alna ya Rabb ya Allah bitilawatihi muntafi'in. Kalau sudah kita membenarkan Al-Quran, sudah mengamalkan, maka jadikanlah ya Allah dengan kita membaca Al-Quran bisa mengambil manfaat. Wah, itu bertingkat-tingkat pengambilan manfaatnya. Ada orang yang mengambil manfaatnya Al-Quran jadi bahan doa. Ada yang manfaatnya dapat hidayah. Ada yang manfaatnya jadi taubat. Ada yang manfaatnya mendapatkan maghfirah, rahmat Allah, berkah. Ada yang dapat manfaat dari Al-Quran, bisa mendapatkan ilmu, bisa ngarang, menyusun kitab tentang tafsir Al-Quran. Akhirnya pahalanya mengalir kepada beliau, dapat manfaat dari Al-Quran. Nah, manfaat yang kita dapatkan sejauh mana? Ya, ada yang dapat manfaat, masya Allah, gara-gara bisa baca Al-Quran. Oh, zaman sekarang sampai disawer. Ya, ada yang begitu manfaatnya. Ada manfaatnya ukhrawiyah, ada yang dapat manfaat bersifat akhirat, ada yang dapat manfaat dari Al-Quran bersifat duniawi. Ada yang dapat manfaat, masya Allah, setiap khatam Quran punya doa dikabul sama Allah, hajatnya ditunaikan sama Allah. Ada yang begitu. Nah, bagaimana dengan kita? Wa ila ladzi khitabihi mustami'in. Ya Allah, jadikanlah kami dengan membaca Al-Quran ini bisa menyimak lezatnya panggilannya Al-Quran. Kita ini diajak bicara sama Allah, diajak ngobrol sama Allah. Nah, kapan kita merasakan lezat berbicara sama Allah, ngobrol sama Allah? Kita ngerasakan nikmat ngobrol itu ngobrol sama siapa? Sama orang yang kita cintai, ya tuh. Sama anak kita tersayang, kita ngobrol. Walaupun anak kita masih bayi, nggak ngerti, masya Allah, ngobrol itu kayaknya nyambung banget, padahal anaknya nggak nyambung gitu. Tapi saking sayangnya sama anak itu, masya Allah, anak Aisyah bang, kayaknya nikmat banget ngomong sama anak bayi itu. Tapi begitu ngobrol sama Allah, masya Allah, nggak betah kita baca Quran. Nah, ini moga-moga disampaikan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, sehingga kita bisa betah duduk dengan Al-Quran. Sebab apa? Ternyata tidak ada keberkahan yang wujud di alam nyata ini, walaupun itu berupa ilmu, kecuali harus lewat Al-Quran, lewat Nabi kita Muhammad SAW. Sebab Al-Quran itu melewati Rasulullah SAW. Kalau nggak diturunkan sama Rasulullah, Al-Quran nggak ada yang sanggup menerima. Gitu. Makanya kalau kita lihat Imam Malik bin Anas, Imam Abu Hanifah, semuanya ahli Quran, ya, punya jadwal khotaman Al-Quran. Semua ulama yang top-top, yang ilmunya manfaat ini, ternyata rahasianya punya hubungan dekat dengan Al-Quran. Imam Abu Hanifah, kenapa ilmunya, madhabnya utuh? Karena rajin baca Al-Quran, khotaman Quran seminggu sekali, seminggu 2 kali khotam. Imam Malik bin Anas radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah, ya, muridnya Abdullah bin Maslamah bin Qa'nab al-Qa'nabi, ketika ditanya, apa kegiatan gurumu Malik setiap harinya di rumah? Ya, kalau beliau nggak bangun sholat, duduk baca Quran. Karena gurunya kayak begitu, difotokopi sama Imam Syafi'i. Imam Syafi'i sama.
Begitu ngelihatnya gurunya rajin baca Quran, beliau jadi rajin juga baca Quran. Sampai satu ketika di Mesir, Al-Imam Muzani waktu itu masih belum jadi muridnya, masih kadang ngaji, kadang enggak gitu. Bingung beliau kalau tentang habis ngaji ada muskilah, habis ngaji tauhid di majelis yang lain, datang ke Imam Syafi'i kepengen tanya masalah pelajaran yang dia dapatkan. Akhirnya duduk dekat Imam Syafi'i, beliau lagi baca Quran, lama nggak beres-beres. Begitu udah beres baru diajak ngobrol. Gimana saya belajar seperti ini, menurut antum bagaimana? Habis itu beliau jawab, kamu kalau belajar ilmu kalam itu kalau salah kau dibilang sesat, kalau benar nah, baru dapat pahala. Kalau kesalahannya parah ilmu kalam bisa jadi kafir kok. Nah sedangkan kalau belajar ilmu fikih, salahnya dapat pahala 1, ijtihadnya benar dapat pahala 2. Ayo mau ngaji yang mana kata Imam Syafi'i. Akhirnya Masya Allah ya Imam, kenapa kok pemahamannya bisa luar biasa seperti ini? Ya, dijawab, iya saya bisa ngerti karena apa? Saya setiap hari sama Al-Quran. Jadi nggak ada ulama yang ilmunya, kitab-kitabnya sampai sekarang manfaat itu ya, karena hubungannya dengan Al-Quran sangat kuat. Imam Ahmad bin Hanbal sama ya, khoteman paling telat itu seminggu sekali. Seminggu sekali itu telat khotem Quran. Ya. Terus yang unik lagi ya, kalau kutubus sitah udah nggak kaget lah, itu juga ahli Quran semua, punya hubungan khotem Quran sangat luar biasa. Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Fulan ya, Abu Dawud, Tirmidzi, itu semuanya hubungannya kepada Allah, sehingga ilmunya diberkahi sama Allah. Lo yang unik itu kata Syekh Mahir Yasin Al-Fahl Hafizahullah, ada Imam Ad-Diya Al-Muqaddasi. Imam Ad-Diya Al-Muqaddasi itu ulama abad ke-6 lebih sekian, abad ke-7-an. Kok bisa kitab hadisnya itu jadi rujukan umat juga dalam ilmu hadis? Apa rahasianya? Kitabnya sampai banyak ulama yang mengkaji, mensyarahi dan sebagainya. Oh ternyata di antara sejarah hidupnya, biografi hidupnya, satu ketika beliau dalam perjalanan sowan ke gurunya ya, gurunya dipamitin mau berangkat musafir. Apa pesan gurunya? Jangan lupa baca dan khotamkan Al-Quran, baik kau dalam perjalanan maupun ketika kau sudah sampai. Oh ini kayaknya kata para ulama, oh ini yang menyebabkan ilmunya apa? Itu diberkahi sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini wujud daripada apa? Yang disabdakan sama Nabi Muhammad SAW, man syaghalahul Qur'an wa dzikri an mas'alati a'taituhu afdhala ma u'tiyas sa'ilin. Siapa yang disibukkan sama Al-Quran dan sibuk sama zikir sampai nggak sempat minta kepada saya, nggak sempat doa, nggak sempat minta, bacanya saja, sibuk membaca, mengkaji Al-Quran, itu sudah luar biasa. Sampai nggak ada masalah. A'taituhu afdhala ma u'tiyas sa'ilin. Orang ini bakal saya kasih, kata Allah, lebih afdol ya, lebih top, lebih utama
daripada apa yang diminta sama para pendoa. Orang doa minta ini, minta derajat, minta ini, derajatnya yang sibuk sama Al-Quran lebih tinggi lagi. Nah, Allah ja'alna wa iyyakum min ashabil Quran. Ya, moga-moga kita dijadikan ya, jadi para sahabatnya Al-Quran, orang yang akrab, yang dekat dengan Al-Quran insyaallah. Nah, itu baru bisa merasakan ledatnya ya, diajak ngobrol sama Allah Subhanahu wa taala. Wali awamirihi khadi'in, minta lagi moga-moga dengan segala perintah anjuran Al-Quran kita tunduk, kita jalankan. Wa bi amsalihi mu'tabirin, kalau dia dalam Al-Quran ada perumpamaan, kita bisa mengambil pelajaran gitu. Ini kapan ini, umur berapa kita bisa ngambil pelajaran ya, kita buka Al-Quran sendiri ya orang ngerti lah kalau sekarang gitu. Nah, kita bisa ngambil pelajarannya. Nah kayak begini kalau hadir kajian ulumul Quran dan tafsir, itu pun kadang-kadang udah dijelasin kagak mudeng, bengong gitu. Itu anugerah Allah ya, itu derajat. Nah ini setiap minggu kita minta moga-moga dikabul sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, jangankan Al-Quran kita renungi ya, banyak apa ilmu, banyak pemahaman, banyak permasalahan. Pernyataannya para ulama saja kalau kita renungi itu menimbulkan pertanyaan ya, kayak kemarin kita sudah bahas kalam Sayyidina Al-Imam Asy-Sya'rawi alaihi rahmatullah, bahwa Al-Quran diturunkan 4 proses gitu ya. Proses yang pertama dari alam gaib ke alam musyahadah, habis itu di alam musyahadah di Lauhil Mahfuz diturunkan lagi ke langit dunia di Baitul Izzah. Habis itu dari Baitul Izzah disampaikan ke malaikat Safarah. Habis itu dari malaikat Safarah setiap tahun itu diserahkan ke malaikat Jibril. Ini menurut Al-Imam Asy-Sya'rawi. Nah, ini jadi mikir kita, jadi pertanyaan lagi. Ini kayak begini, beliau dari mana sumber referensinya? Ya, apa dari ayat, apa dari hadis, apa dari kalamus sahabah, atau dari kitab-kitab yang lain? Wallahu a'lam. Ala kulli hal. Habis itu timbul lagi pertanyaan. Ya kan? Kenapa diturunkan ke langit dunia dulu? Kok diparkir di situ dulu gitu? Dan bagaimana proses penurunannya? Apa Al-Quran itu di-download? Di-download. Ya. Apa Al-Quran itu dalam bentuk buku begitu? Gitu. Nah, sebab di akidah kita kalamun qadimun la yumallu sama. Al-Quran itu kalamun qadim. Yaitu proses penurunannya gimana? Nah ini ada beberapa keterangan yang kita dapatkan dalam kitab Tanwirul Ainain, Hasyiyah kitab Jalalain Syekh Al-Fadfari. Di situ dikatakan ketika Syekh Al-Mahalli di Tafsir Jalal mengatakan Al-Quran diturunkan dalam jumlatan wahidah, kan gitu. Ayat Al-Quran jumlatan wahidah minal lauhil mahfuz ila sama'id dunya. Al-Quran diturunkan sekaligus langsung 30 juz dari lauhil mahfuz ke langit dunia.
ini kalimat ini masih menimbulkan pertanyaan, yang nurunin siapa, yang nerima siapa? Apa kayak paket dilempar begitu gluduk ke langit ya tuh? Ya kalau kita pikirin yang nurunin siapa? Apa langsung Allah Subhanahu wa taala atau perantaraan malaikatnya? Nah, ternyata di hasyiahnya dinyatakan hadzal qaulu marwiyun an Ibnu Abbas. Pendapat yang mengatakan Al-Qur'an diturunkan sekaligus itu adalah pendapatnya riwayat Sayyidina Abdullah bin Abbas wa ghairihi dan sahabat yang lain. Jadi kemudian dikatakan yadullu ala anna hadzal Qur'an lahu wujudun qabla nuzuli 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan Al-Qur'an itu sudah ada wujudnya. Ya, kalau sesuatu yang diturunkan itu berarti ada wujudnya. Walaupun belum turun sama Rasulullah itu sudah ada Al-Qur'an itu. Ya, sudah wujud. Khilafan lima taz'umuhul Mu'tazilah. Berbeda dengan keyakinannya orang Mu'tazilah. Orang Mu'tazilah mengatakan Al-Quran sebelum diturunkan ke Rasulullah itu belum ada. Nah, awas ini akidah mencelek ini. Lah, Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan Al-Quran sebelum diturunkan kepada Rasulullah itu sudah ada. Gitu. Orang Mu'tazilah mengatakan la wujuda lahu illa 'inda nuzuli. Al-Quran tidak ada sebelum diturunkan. Nah, ini bertentangan dengan ayat inna anzalnahu, kami telah menurunkannya. Nah, ini tidak bertentangan dengan ayat, ya toh? Sebab kalau Allah Ta'ala menyatakan baik fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il apa saja bagi Allah itu sama. Li'anal madhi wal mustaqbal wal hal binisbah ila Allah Ta'ala wahid. Sebab bagi Allah itu enggak ada zaman. Allah yang menciptakan waktu. Jadi satu masalah tentang wujudul Quran sebelum Nabi itu sudah ada. Nah, terus di hasyiahnya lagi Lailatul Qadar asy-syaraful 'azim. Syekh Mahalli menafsirkan Lailatul Qadar itu malam kemuliaan yang agung. Nah, ternyata keterangannya para ulama penafsiran Lailatul Qadar, makna Lailatul Qadar itu tidak hanya satu, tidak hanya syaraf saja. Kata para ulama ada 3 makna Lailatul Qadar. Yang pertama asy-syaraf yang di tafsir Mahalli di Jalalain. Li syarafi tilkal lailah wa fadliha. Disebut malam yang berkadar, yakni malam yang sangat mulia, yang sangat banyak fadilahnya. Makanya disebut wah ini punya kadar yang tinggi, Lailatul Qadar gitu ya. Yang kedua Ats-tsani bimana at-taqdir, malam penetapan. Li'annahu yuqaddaru wa yuktabu fi tilkal lailah min ummil kitab ma yakunu fis sanah min rizqin wa matarin wa hayatin wa maut. Lailatul Qadar disebut malam penentuan, malam penetapan karena di malam itu ditulis di malam itu dari ummul kitab apa yang bakal terjadi dalam setahun. Apa yang terjadi dalam setahun tentang urusan rezeki, ada hujan atau kagak, turunnya berapa titik hujan itu, masalah siapa yang hidup, yang lahir dan siapa yang mati. Makna yang kedua, malam penetapan, penentuan. Yang ketiga, malam al-qadar, yakni ad-dhiq. Ad-dhiq yakni sempit.
Seperti di ayat yang lain, wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahullah. Malam yang sempit. Loh, kok jadi sempit? Iya, kayak di ayat wa man qudira 'alaihi rizquhu, siapa yang rezekinya disempitkan sama Allah, falyunfiq mimma atahullah. Maka silahkan berinfak sesuai kadar kemampuannya. Nah, nanti ayat itu di bab nafkah. Jadi suami itu enggak harus nafkahnya sekian dipatok begitu, enggak, tergantung penghasilannya. Yang dikasih keluasan rezeki, falyunfiq min sa'atih, silahkan memberi nafkah dengan keluasannya. Wa man qudira 'alaihi rizquhu, yang rezekinya dikasih sedikit sama Allah ya semampunya gitu. Nah ini al-qadar juga bermakna sempit. Kenapa kok malam sempit? Li'annal arda tadiqu fiha bil malaikah. Iya, karena bumi saat itu ruangannya seakan-akan menjadi sempit di malam itu karena banyaknya malaikat yang turun di muka bumi. Gitu. Ada 3 makna ini disebutkan sama Imam Al-Qurtubi alaihi rahmatullah. Nah, sekarang kenapa diturunkan kok pakai di transit dulu di langit dunia? Ya dah. Kenapa nggak langsung aja gitu? Nah, ini kan proses di langit dunia langsung 30 juz ditransit dulu baru diturunkan dari langit dunia ke malaikat Jibril. Malaikat Jibril baru sesuai dengan asbabun nuzul, peristiwa sebagainya. Kenapa? Wa innama unzila ila sama'id dunya, dikatakan sama Hasyiah Jalalain, Hasyiah Jamal, Syekh Sulaiman Al-Jamal. Wa innama unzila ila sama'id dunya, dan sesungguhnya diturunkan ke langit dunia awalan, pada mulanya. Sesungguhnya awalnya diturunkan lebih dahulu Al-Quran di dunia dulu, tashwiqan ilaihi, supaya menjadi rindu kepada Al-Quran, supaya nunggu-nunggu, ya, merindukan terhadap kedatangan Al-Quran. Kaman yasma'ul khabara bimaji'i walidihi, ini seumpama seseorang mendengarkan kabar tentang datangnya orang tua. Wah, orang tua mau datang. Wah, sudah kangen, sudah dekat beliau, bentar lagi nyampe, bentar lagi datang. Nah, itu menimbulkan rasa kerinduan. Fa innahu yazidu tasyawwuquhu ila musyahadatih, sesungguhnya begitu dengar kabar orang tua mau datang, yazidu tasyawwuquhu, dia akan bertambah rasa penasarannya, ila musyahadatih, untuk bisa bertemu, menyaksikan kedua orang tuanya yang mau datang tadi. Ya, sebab orang dikasih Al-Quran itu macam-macam nanti sikapnya, ya. Ada yang kangen, ada yang nggak terima, gitu. Nah, ini supaya Nabi nggak sampai ngerasa keberatan, nggak sampai merasa, ya, nggak rindu, nggak mengharap Al-Quran, ya, di skenario sedemikian rupa sama Allah. Sebab ada ayat yang menceritakan bagaimana sikap umat ketika Allah menurunkan Al-Quran. Wa idza ma unzilat suratun
Nadhara ba'dhum ila ba'dhin hal yarakum min ahadin thumma sarafu. Ketika Al-Quran diturunkan kepada orang-orang yang penyakit hatinya belum sembuh, begitu turun ayat wa idza ma unzilat suratun nadhara ba'dhum ila ba'd, itu orang munafik, orang kafir, musyrik, orang Quraisy saling memandang. Weh, ayat baru nih, tolak-tolak kepada teman-temannya. Kita kesindir nggak nih gitu. Weh, ayat baru nih. Nadhara ba'dhum ila ba'd. Sesama orang yang bandel ini saling memandang, saling ngasih kode. Hal yarakum min ahadin, adakah yang melihat kalian? Tsumma sarafu, begitu ngasih isyarat, nggak ada yang tahu, nggak ada yang lihat. Akhirnya begitu ada ayat baru turun, malah ditinggal kabur, malah nggak senang. Gitu. Nah ini supaya orang yang beriman, supaya Rasulullah SAW kangen ya, terhadap turunnya Al-Quran, nah ditaruh di langit dunia dulu. Li'anna sama'ad dunya kal mushtarak di bainana wa bainal malaikah fahiya lahum sakan wa lana saqaf wa zinah. Karena langit dunia itu seperti satu hal yang dimanfaatkan bareng antara kita dengan malaikat. Malaikat punya kepentingan di langit, kita juga punya kepentingan di langit. Lahum sakanun, kalau langit bagi para malaikat itu tempat tinggal, walana saqfun wa zinah, sedangkan bagi kita langit itu adalah atap dan perhiasan. Nah, makanya Allah Ta'ala menyatakan wa ja'alna as-samaa'a saqfan mahfudha. Kami jadikan Al-Quran itu sebagai atap yang dijaga sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu hikmah kenapa Al-Quran diturunkan ke langit dunia dulu. Nah, apa maknanya turun dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia? Wa ma'na inzalihi jumlatan minal lauhil mahfuz ila sama'id dunya. Makna Al-Quran turun sekaligus dari lauhil mahfuz ke langit dunia, maknanya adalah anna Jibril amlahu anhu minhu ala malaikati sama'id dunya. Jadi malaikat Jibril itu mengimlakkan Al-Quran dari lauhil mahfuz. Jadi malaikat Jibril membaca Al-Quran dari lauhil mahfuz, beliau diimlakkan ke malaikat yang di langit dunia, yakni malaikatus safarah. Malaikat di langit dunia begitu diimlain Al-Quran, fakatabuhu fi suhufin, akhirnya malaikat safarah di langit dunia menulisnya di lembaran-lembaran. Wa kana tilka suhufi mahallin min tilka sama yuqalu lahu Baitul Izzah. Jadi lembaran-lembaran tersebut di satu tempat di langit tersebut, yakni di tempat yang namanya Baitul Izzah. Nah ini yang mengisyaratkan seperti ini, wa tusarru bihi ibaratul wa yushiru ila hadha ibaratul Baydawi. Imam Baydawi di tafsirnya mengisyaratkan akan makna ini. Wa tusarrihu bihi ibaratul Khatib. Nah, yang lebih jelas lagi ibarah penafsirannya Imam Al-Khatib Asy-Syarbini dalam tafsirnya, beliau jelas menyatakan ruwiya annahu ta'ala anzalahu jumlatan wahidatan fi lailatul qadar. Diriwayatkan Allah Ta'ala menurunkan sekaligus di malam Lailatul Qadar minal lauhil mahfuz ila sama'id dunya, itu dari lauhil mahfuz ke langit dunia. Wa amlahu Jibrilu ala safarah, malaikat Jibril mengimlakkan Al-Quran ke malaikatus safarah. Nah, jadi bulat ya, lauhil mahfuz dibaca malaikat Jibril, didiktekan
ke malaikatus syafara. Nanti malaikatus syafara didiktekan lagi ke malaikat Jibril, baru malaikat Jibril turun ke bumi. Ya. Jadi malaikat Jibril kerja 2 kali, masya Allah. Ya wis lah, itu kata para ulama. Wallahu a'lam bihaqiqati muradih. Yang penting kita menyatakan sesuatu punya rujukan gitu ya. Jangan sampai kita menafsirinya sendiri. Itu beberapa hal tentang makna turunnya Al-Quran sekaligus dan hikmahnya. Moga-moga kita ditambah kedekatannya dengan Al-Quran ya. Yang jelas Al-Quran sudah turun di muka bumi, tinggal masalahnya kita, yaitu berkat Al-Quran tambah turun atau berkat Al-Quran tambah naik derajatnya. Innallaha yarfa'u bihadzal Qur'ani aqwaman wa yadha'u biha akharin. Sesungguhnya Allah Ta'ala mengangkat derajat sekelompok kaum dengan Al-Quran yang sudah diturunkan ini, atau sebaliknya justru menjatuhkan, menjerumuskan sekelompok kaum berkat diturunkannya Al-Quran. Allah ja'alna wa iyyakum mimman rafa'ahu bil Quran ya wa yantafi' bil Quran fid dunya fil barzakh ila yaumil qiyamah. Moga-moga kita dijadikan sama Allah Ta'ala orang-orang yang diangkat derajatnya berkat Al-Quran dan bisa mengambil manfaat dari Al-Quran, baik manfaat dunyawiyah, barzakhiyah ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu.